Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Hasan dari kelas 10 MIPA 5 nomor urut 29. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan satu materi yang pernah diajarkan. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Dakwah Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun membawa kemajuan yang sangat pesat. Berikut ini beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Piagam Madinah dengan nama lain Mitsak Madinah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Para sejarawan menyebut bahwa Piagam Madinah ini sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerja sama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat di waktu yang berbeda. Di waktu yang pertama, terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal, yang memuat tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara kaum Islam, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Inti dari Piagam Madinah, kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama mereka, demikian pula dengan kaum Muslimin. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah memaksa, apalagi memerangi seseorang untuk memeluk agama Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan gambar Bukit Uhud, kabar gembira maupun peringatan. Allah senantiasa menurunkan ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah dalam menghadapi perlakuan kafir Quraisy. Hingga 2 tahun di Madinah, turunlah wahyu tentang diperbolehkannya berperang, yang berbunyi, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره Innallaha laqawiyyun aziz. Setelah turunnya wahyu diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri, umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Dalam sejarah, ada 2 sebutan untuk perang pada masa Rasulullah. Pertama, Ghazwah, peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad terjadi sebanyak 27 kali. Yang kedua, Sariyah, peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad terjadi sebanyak 47 kali. Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy, umat Islam berpakaian ihram
dan menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu untuk beribadah haji dan menengok saudaranya. Tidak lama kemudian, utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Dalam pertemuan itu, disepakati pertujuan antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Perjanjian itu disebut Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isinya, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah selama lebih dari 3 hari. Keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Orang Islam yang lari ke Mekah diperbolehkan, sedangkan orang kafir yang lari ke Madinah harus ditolak. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Isi perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir Quraisy. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.